Sebelumnya, 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua telah menjalani sidang tuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferdy Sambo diprediksi bakal buka-bukaan jika divonis mati di kasus Brigadir J. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya Anda tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalahin lonceng notifikasinya. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat Brigadir J. Ferdy Sambo diperkirakan bakal melawan dengan membongkar pelanggaran yang dilakukan para perwira polisi jika sampai dijatuhi vonis mati dalam kasus itu. Kalau Sambo mendapat ancaman hukuman mati, dia sedang memperjuangkan hidup dan matinya. Kalau dia mendapatkan ancaman hukuman mati, perlawanannya akan mengeras, kata Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menilai Sambo tidak segan buat buka-bukaan pelanggaran para polisi jika sampai dihukum mati. Sebab jabatan terakhir Sambo adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri yang menangani pelanggaran profesi para polisi. Soal tuntutan Richard Eliezer, seandainya tidak membuka kasus, kami samakan dengan Ferdy Sambo. Video terkini. Sugeng memperkirakan jika Sambo sampai divonis mati dan melawan, maka bakal muncul kegaduhan baru yang menyeret Polri. Apalagi dia mantan Kadif Propam yang tugasnya sehari-hari adalah menindak anggota polisi, termasuk perwira-perwira tinggi yang melanggar. Dia akan membuka itu habis-habisan, ujar Sugeng. Sugeng membenarkan tentang adanya upaya gerilya dari sejumlah kalangan supaya Sambo diberi keringanan hukuman. Bahkan menurut Sugeng, IPW sudah mencium gelagat itu sejak awal kasus pembunuhan berencana Yosua terkuak. Saya yakin Mahfud MD dapat informasi yang bisa dipercaya soal intervensi vonis Sambo. Melakukan lobi-lobi yang mengarah kepada pemberian sejumlah uang, bahkan lobi politik, bahkan melakukan perlawanan-perlawanan. Kami mendapatkan informasi itu, ujar Sugeng. Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu jaksa penuntut umum menuntut Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara Richard Eliezer, Baradae, dituntut penjara selama 12 tahun. Kemudian istri Sambo yaitu Putri Chandrawati serta ajudannya, Ricky Rizal Wibowo, Bribka RR, dan asisten rumah tangga Kuatmaruf masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Mahfud sebut ada yang intervensi vonis Sambo. Kami yakin hakim independen jaksa menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer yakni pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Ferdy Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer yakni pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik IT, junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam kasus ini hanya Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK juga mengajukan permohonan supaya Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator, karena pengakuannya membongkar skenario di balik kasus itu. Ada Brigjen lakukan gerakan bawah tanah jelang vonis Sambo, PN Jaksel. Kami tidak tahu soal itu, akan tetapi, saat ini LPSK terlibat perdebatan dengan Kejaksaan Agung setelah Richard dituntut 12 tahun penjara. Sebab jaksa penuntut umum menilai Richard sebagai pelaku utama karena mengakui menembak Yosua atas perintah Ferdy Sambo, sehingga dinilai tidak layak untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku. Pemirsa yang budiman, terima kasih Anda telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalahin lonceng notifikasinya. Selamat berjumpa di video berikutnya di channel yang sama. Selamat beraktivitas, semoga Anda dalam lindungannya, sehat selalu, banyak rezekinya, amin.